Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allah bukan wa malam ya syalam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allah bukan wa malam ya syalam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala dan juga DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jamiatul Zahidin, jamaah sekalian yang Allah, kita lanjutkan kajian kita tadi yang sempat tertulis dengan sholat Isya berjamaah. Baik, Bapak Ibu sekali lagi bahwa sejak zaman dulu ketika Palestina mengalami kehancuran yang luar biasa besar, terlebih ketika Palestina mengalami serangan selama 2 tahun tanpa henti non-stop di 2023 sampai 2025. Saat itu dunia Arab terkesan diam saja, tidak merespon Bapak sekalian. Ya, diam saja tidak merespon. Bahkan saya melihat sendiri bagaimana bangsa Arab itu hidup nyaman sementara saudara mereka kelaparan. Ya. Ini Bapak Ibu bisa menyaksikan di saat kami berangkat ke sana itu kurang lebih 4 bulan. Ya, tanggal 7 Oktober dibantai, tanggal 1 Oktober saya masih di Al-Aqsa waktu itu. Saat itu memang beda. Ada sesuatu yang aneh, sepertinya akan ada peristiwa besar. Kenapa saya katakan aneh? Karena orang-orang Palestina yang biasanya tidak boleh masuk ke Masjidil Aqsa, saat itu masuk. Ribuan, saya tanya dari mana? Dari Nablus, Tulkarem, Jenin, dari Ramallah, Ramlah. Ya, ada juga yang dari Jericho, bahkan dari Hebron. Ya, luar biasa, kok bisa? Ya. Kemudian kami ke Al-Khalil Hebron, kurang lebih sekitar 30 km dari Al-Quds, Masjidil Aqsa. Itu juga padat sampai kami tidak bisa masuk. Tidak bisa sholat tahiyatul masjid di Masjid Nabi Ibrahim di Al-Khalil Hebron. Ada apa? Nah ternyata memang saat itu ada kabar story mereka akan dibantu 2 tahun itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Rahmatullah, saya bersama Ustaz Radil Hamzah dari dari Jakarta. Kami terbang ke Kairo Mesir menggunakan Etihad, kami transit di Abu Dhabi dan saya lihat bagaimana negara-negara Islam luar biasa makmur saat itu. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Bagaimana kondisi yang sangat mencolok sekali. Aneh kenapa negara-negara Arab seolah-olah bungkam. Bapak Ibu bisa saksikan bagaimana mereka nyaman, berlimpah ruah makanan, tidak kurang sedikit pun buah-buahan. Saudara mereka tidak jauh dari mereka, itu dibantu. Mereka melihat gitu, tapi kenapa diam saja? Ya. Apakah tidak ada yang mengingatkan tokoh-tokoh ulama zaman dulu kepada mereka, di mana beliau berfatwa? Abu Ali Ad-Daqqaqi rahimahullah, tokoh ulama salaf yang membesarkan Islam di negara-negara mereka, sempat mengatakan, "Man sakata 'anil haqqi fa huwa syaitonun ahras." Siapa yang diam saja ketika Allah dihujat, nabinya dihinakan, Islam dinistakan, kehormatan kaum muslimin diinjak-injak, umat Islam saudaranya dibantai, dia diam saja. Fahuwa syaitonun ahras, dia setan bisu, Bapak Ibu. Itu kata ulama ahli salaf dari Timur Tengah, ulama mereka. Apa tidak ada ulama yang berani mengatakan ini? Gara-gara saya lantang seperti ini Bapak Ibu, 3 tahun ini saya tidak boleh ke Mekah Madinah. Saya sudah di perbatasan, saya sudah di bandara, visa saya tidak keluar. 2 kali dari Indonesia nggak bisa keluar, ibadah haji ataupun umrah. Coba dari Mesir ke Eropa pun tidak bisa masuk. Bapak Ibu sekalian, hanya karena menyerukan kebenaran. Inilah tanda bahwa memang rezim Saudi Arabia ini akan segera mengalami kehancuran. Allahu Akbar. Akan Allah kembalikan Mekah Madinah kepada umat Islam. Kapan? Tidak lama lagi insyaAllah Bapak Ibu. Tidak lama lagi hal itu akan terjadi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita kembali pada saudara kita. 2 tahun mereka Bapak Ibu bertahan hidup hanya dari dedaunan. Saya telepon langsung saudara kita yang ada di Zawaidah. Beliau telepon pamannya, langsung kami video call. Mada ta'kul fi ayyamin minal ayyamin an fi hadasah. Ya ammuh, mada ta'kulin? Mada ta'kulun fil bait atau fi mantiqah? Anta turid an ta'lam mada na'kul? Anda ingin tahu apa yang kami makan selama ini? Beliau keluarkan dari lemarinya. Ini dedaunan ini yang kami makan. 2 tahun, Pak. Allah makmur tidak jauh dari mereka. Saya katakan, "Khalas, qad intaha ya walad." Sudah selesai, nak. Sudah habis, nak. Mereka tidak. Wajatu baki ya kasir ya ammuh, masih ada paman, lihat sisanya masih ada, izinkan kami mengambil membersihkannya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, di saat kita makan nyaman dengan mereka, ya kubarul Arab, ya masyarul Arab, ya
Ista'uddu hujjatakum. Siapkan wahai bangsa Arab hujah kalian di hadapan Allah. Karena Allah akan menghisab kalian. Innahu sayuhasibukum. Kalian akan dihisab. Allah akan mempertanyakan pada kalian. Ya, Allahu Akbar. Nauzubillahi min dzalik. Maka haram Bapak Ibu. Bapak Ibu demi Allah, membela agama kita hukumnya fardu kifayah. Semua ulama sepakat jihad Islam itu fardu kifayah. Artinya, jika ada saudara kita di sana yang berhadapan dengan musuh Islam langsung berhadapan, mereka sudah berjihad, gugur kewajiban kita. Namun ada 4 kondisi, kalau satu dari 4 kondisi itu terjadi, berubah dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Sekali lagi Bapak Ibu. Apabila satu dari 4 kondisi ini terjadi, apalagi keempat-empatnya, haram muslim laki-laki dan perempuan yang akil balik diam saja. Kalau bukan murtad, munafik, fasik. Itu Bapak Ibu. Dan Allah akan mengganti dengan kaum yang lain. Siapa yang menggantikannya? Iran Bapak Ibu. Malu kita di hadapan Allah. Yang pertama, musuh sudah menawan seorang muslim. Apabila musuh menawan seorang muslim, jihad berubah jadi fardu ain. Pertanyaan saya, sudah berapa muslim yang ditawan Bapak Ibu? Di Gaza, di Israel saja, di Israel Bapak Ibu. Ini ada 10.000 kaum muslimin ditawan dan mereka siap untuk dihukum mati. Ini bukti. Bahwa mereka yang ditawan ini para ulama. Dan rakyat biasa, ada dokter Hisam di sana. Lagi kita akan menyaksikan, Israel sedang menggali kuburan mereka sendiri. Mereka akan mengalami kehancuran demi kehancuran. Insya Allah. Allahu Akbar. Yang kedua, musuh sudah apabila musuh memasuki satu negara Islam, satu negeri Islam, maka fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Pertanyaan saya Bapak Ibu, negara Islam mana yang belum dimasuki musuh-musuh Islam? Indonesia sudah dimasuki belum? Ya. Dek, udah dimasuki belum Dek Indonesia Dek? Adik aja tahu tuh. Masa yang di istana tidak tahu? Masya Allah. Yang ketiga, sudah keluar fatwa, perintah dari Amirul Mu'minin, khalifah atau para ulama, wajibnya seruan wajib, haram kita mundur, murtad kalau kita tidak berjihad. Yang ketiga, yang keempat, kita sudah berhadapan-hadapan dengan mereka di medan perang. Sebetulnya negara Islam sudah menjadi medan perang Bapak Ibu. Cuma kita tidak sadar kalau musuh sedang memerangi kita. Itulah penyakitnya. Kita merasa nyaman dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu Rasulullah Ta'ala. Baik, nah 4 kondisi tadi, 4-4-nya sudah terjadi. Ya Rasulullah, ara'aita in lam astati' atahammala famada ta'muruna? Ya Rasulullah, jika kami tidak bisa berangkat ke Palestina, sholat di sana di Masjidil Aqsa dan berjuang di sana, apa yang Anda perintahkan? Jauh Palestina. Mungkin itu pertanyaan kita hari ini. Maka apa jawaban Rasulullah kepada Siti Maimunah? Fatudilahu zitan yusruju fi. Sumbangkan zaitun kalian, sumbangkan harta-harta kalian agar menyala Masjidil Aqsa sehingga sholat bisa ditegakkan, Islam bisa dihidupkan di sana. Faman fa'ala dzalika kaman ata, dan siapa yang menyumbangkan hartanya, zaitunnya untuk Palestina, Masjidil Aqsa agar terang sholat bisa dilaksanakan sana, Islam bisa ditegakkan izahnya, itu sama dengan dia datang dan berjihad di sana. Maka sekali lagi harus menegaskan, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang membantu kita suplai makanannya, kita suplai logistiknya dengan harta kita dari sini melalui lembaga-lembaga seperti SPM misalnya. Tadi sudah ada fakta empirisnya. Faqad ghaza, sama dengan dia mereka di medan perang. Cara cerdas kita untuk menghidupkan sunnah dan menunaikan kewajiban kita di muka bumi. Islam memudahkan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yang susah nafsu kita Bapak Ibu. Betul? Jamaah. Oi jamaah. Pertanyaan juga sampai kepada saya, Ustadz, kenapa bangsa Arab diam saja, Ustadz? Baik, Bapak Ibu. Lupakah kita? Siapakah yang membidani lahirnya bangsa-bangsa Arab? Siapakah yang membidani dan membuat bangsa Arab terpisah dari Turki Utsmani, lalu mereka merdeka sebagai negara? Siapa? Itu Bapak Ibu. Jadi mereka punya referendum dibantu oleh sekutu Turki. Bahkan anehnya ikut memerangi Turki. Jadi majikan mereka siapa? Lah yang memerangi Israel, Palestina. Jadi bagaimana mungkin mereka akan membela kalau negara mereka sendiri referendumnya dilahirkan dibantu siapa? Bidan yang melahirkan negara mereka adalah bangsa yang memerangi Palestina, yang memerangi kaum muslimin. Jangan lupakan sejarah itu, Bapak. Allahu Akbar. Nah, kemudian Bapak Ibu dan Bapak SWT. Dan yang kedua, dan ini yang penting secara akidah,
Kenapa bangsa Arab diam saja? Allah sudah memberitahu sama kita, jamaah. Jamaah. Oi, jamaah. Allah sudah ngasih tahu sama kita 14 abad yang lalu, kenapa bangsa Arab diam saja. Kita Indonesia yang jauh dan Iran yang membantu. Ini jawabannya. Allah Akbar. Ya, jadi Allah sudah ngasih tahu sama kita. Allah tidak mau memberikan kemuliaan jihad kebangkitan Islam ini pada mereka. Betapapun mereka memang sudah dapat giliran dulu di zaman Rasulullah SAW. 610 Masehi sampai 632 Masehi. Bangsa Arab itu sudah Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Perang Salib 1187 Masehi. Dari Kairo, Mesir, Afrika, Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan perang salib menggenggam dunia. Islam bangkit di dunia. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki paling muda usia 22 tahun, menguasai 21 negara. Dan negara yang terakhir dikuasai adalah Istanbul, Konstantinopel. Dan ini sudah Rasul sabdakan 900 tahun sebelumnya. Yaitu tahannalu Konstantinia. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan. Pada ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik pemimpin di muka bumi adalah pemimpin yang memimpin pasukan pembebas membebaskan Istanbul, Konstantinopel. Pada ni'mal jaysh dzalikal jaysh, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. 900 tahun kemudian, tepat 29 Mei 1453 Masehi, seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih Sultan Turki mewujudkannya. Yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam adalah Asia Tenggara. Allahu Akbar. Dan insya Allah kebangkitan itu tidak lama lagi. Betulkah demikian? Mimpi dari Gaza. Seorang syekh menyaksikan bahwa Islam akan tegak. Kenapa? Rasulullah akan ikut berperang dalam pembebasan Gaza, Palestina. Betulkah demikian? Kita bahas nanti di akhir. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya sedang satu ini. Jamaah, jamaah, masih bersama saya? Lanjut Bunda. Sampai jam berapa? Sampai jam 9 boleh? Lanjut sampai jam 9. Baik, insya Allah. Amin, terima kasih Pak. Luar biasa memang Jamiatul Zahirin ini. Allahu Akbar. Nah Bapak Ibu dan Saudara, maka ketika bungkam mereka, Iranlah yang muncul membantu Palestina. Permasalahan Palestina, ya, yang sejak 1947 belum reda sampai hari ini. Bukanlah terkait dengan umat Islam, bukan urusan internal umat Islam, bukan, tapi ini tentang peradaban manusia. Karena hakikatnya kebiadaban yang dilakukan oleh merupakan ancaman bagi peradaban manusia. Maka siapapun yang bangkit melawan mereka, ini merupakan sebuah kebaikan dan kemuliaan. Izzah dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah Rasulullah dulu pernah mengatakan, ketika para sahabat bersama Rasul di malam hari melihat ada satu bintang, ya Rasulullah, bintang itu indah sekali, kata Rasulullah. Bintang apa itu, kata para sahabat? Maka Rasul menjawab, itu bintang Soraya. Tidak ada bangsa Arab yang bisa mencapai bintang itu. Andai ada manusia yang bisa mencapai bintang itu, nih, bangsa dialah yang bisa mencapai. Rasulullah menepuk pundak siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari mana? Persia, Iran. Bangsa Persia, bangsa Salman Al-Farisi ini yang nanti akan mampu mencapai bintang itu. Demi Allah, di akhir zaman nanti ketika umatku tidak mampu melakukan, bangsa Arab tidak mampu menaklukkan Islam, maka bangsa Salman Al-Farisi inilah yang akan mewujudkannya. Allah buktikan hari ini, betul? Allahu Akbar. Kehebatan Iran Bapak Ibu. Dalam waktu 12 hari luluh lantak dengan izin Allah. Allahu Akbar. Hanya 12 hari saja. Negara yang sudah 47 tahun di embargo ternyata menunjukkan nyalinya. Ini namanya kedaulatan. Ini namanya sebuah negara yang punya kemerdekaan dan kedaulatan. Ini namanya pemimpin dan rakyat. Bangsa yang berdaulat. Indonesia gabung menjadi board office, berdampingan dengan Israel dan Amerika. Allahu Akbar. Musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dalam jarak waktu rentang 11 hari. 12 hari ya, Israel kehilangan 11.000 tentara dan para pemimpin militernya. Ya, ini janji Allah. Saya yakin mudah-mudahan ini hukuman dari Allah untuk mereka. Allah menyatakan ini dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'aluna 'udwan kabira. Dan kami telah menetapkan kepada bangsa Yahudi, mereka akan melakukan 2 kerusakan besar di muka bumi. Banyak kerusakan dilakukan mereka, Allah 2 pandang saja sebagai kerusakan yang besar. Yang Allah hukum dengan bayaran hukuman kontan. Dulu mereka melakukan kerusakan, sepeninggal Rahbaam dan Yarbaam.
anak dan keponakan Nabi Sulaiman. Yang di utara ada Yarba'am dengan ibu kotanya Judah, di selatan ada Israel, ibu kotanya dengan pimpinannya Rahba'am. Sepeninggal dua orang yang saleh, mereka perang, mereka bunuh para nabi. Allah hukum mereka dengan tiga bangsa besar, Assyria, Kaldani dan Mesir, hancur berkeping-keping. Kaisar Titus dari Romawi membuat mereka hancur, tidak punya akses lagi di Palestina. Perang Dunia Kedua membuat mereka dengan peristiwa Holocaust kembali lagi. Summa raddadna lakumul karrah alaihim. Kami kembalikan kesempatan pada Bani Israel untuk kembali menguasai Palestina. Ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka melakukan kezaliman. Padahal Allah katakan pada mereka, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian menebar kebaikan, kalian menjaga perdamaian, kalian berbuat baik di muka bumi, pahala dan keuntungannya, berkahnya kembali pada kalian. Tapi karena kalian zalim, wa in asatum falaha, kalian memilih zalim, Allah hukum. Dan apa hukumannya? Hukuman yang kedua, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyutabbiru ma'alau tadbira. Mereka akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ayat ini sedang kita saksikan sama-sama. Allahu Akbar. Terima kasih Iran. Terima kasih. Namun ini merupakan bukti perjuangan kemanusiaan. Bukan merupakan representasi kebenaran Islam. Kebenaran Quran iya, namun secara ideologi bukan untuk Islam tapi untuk kemanusiaan. Kenapa demikian? Itu tadi Bapak Ibu, ada sesuatu yang tidak bisa kita lupakan. Apa itu? Iran pernah terlibat dalam pembantaian Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah. Jangan lupakan itu Bapak Ibu. Kesaksiannya ada. Asyahid, siapa asyahid? Muhammad Zahran bin Abdullah Al-Alusi, komandan pasukan Juyushul Islam di Raqqah. Beliau diwawancara oleh wartawan dari Malaysia. Beliau mengatakan, ya, Iran ini punya peran besar dalam membantai kaum muslimin di sana. Sampai sekarang masih saya simpan Bapak Ibu filenya. Masih saya simpan filenya. Bagaimana ketika beliau diwawancara terkait dengan kejahatan Iran di sana. Ya, sayang sekali saya lupa lagi menyimpan filenya di mana Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, ini Bapak Ibu bisa perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian mati Allah. Ketika beliau diwawancara oleh wartawan dari Malaysia. Bukan, oleh saudara-saudara para petinggi-petinggian. Karena cuma Iran yang membantu mereka. Ketika kita celaka Bapak Ibu, ada orang yang menolong kita. Apa kita bertanya dulu sama dia? Agama Anda apa? Muslim apa non-Muslim? Kalau non-Muslim, mohon maaf saya tidak terima bantuan Anda. Kan aneh Bapak Ibu. Dan inilah semacam ini. Ini adalah kondisi darurat. Bagaimana ada kaidah usul fikih? Ada. Ad-daruratu tunbihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Ini ya, salat berjamaah bersama ulama-ulama Iran. Ini di Teheran. Ya, kenapa? Karena saat itu Iran membantu saudara-saudara kita Palestina yang sedang sekarat. Dan di saat yang sama Arab diam, Bapak. Korban apa untuk membela Islam? Anda katakan mereka sesat. Aneh, Bapak Ibu. Nah, maka sekali lagi kita terlepas jauhi yang namanya konflik, tapi tetap kita menjunjung tinggi akidah kita. Ya, sekali lagi Bapak sekalian, ini bentuk toleransi yang benar. Jamaah, bisa diikuti jamaah? Lanjut. Bunda. Masih bersama saya Bunda? Sepi. Bunda mau masuk surga? Cuma dua yang jawab, cuma dua yang mau masuk surga. Ya, ini ada bagaimana pernyataan terima kasih. Dikatakan tadi oleh siapa? Oleh Khalid menyebutkan sekali saja Syiah. Tidak kan? Terima kasihnya kepada siapa? Iran. Terima kasihnya kepada kenegaraannya, bukan secara akidah, Bapak. Ya. Sekali lagi kepada teman-teman yang menyalahkan, semestinya bercermin dulu lah. Anda sudah melakukan apa untuk membela Islam? Anda sudah melakukan apa untuk membela Gaza dan Palestina? Hidupnya Islam di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkorban nyawa. Lapar berhari-hari mati syahid. Anda sudah bisa melakukan apa? Nah. Dan harusnya kita malu kepada Allah. Kenapa? Peristiwa ini membuat kita sebetulnya Allah sedang menampar kita. Ya, kita lupa dengan apa yang Allah firmankan dan Allah membuktikannya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 54, mohon maaf, 54 apa 55? 51, 52, 53, 54. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, siapa yang murtad di antara kalian, an dinihi dari agamanya, fasawfa ya'tillah
maka Allah akan mendatangkan biqaumin, satu kaum yang baru yang menggantikan kalian, hei orang-orang beriman. Tuhibbuhum, mereka yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Allah yang mereka suruh. Di Iran pun ada ahlu sunnah wal jamaah kan? Nah, Allah sedang melakukan itu. Dan Arab diam saja. Bahkan mereka berkongsi dengan yang membantai Gaza dan Palestina. Siapa? Israel dan Amerika. Betul Bapak Ibu? Jamaah, Allahu Akbar. Baik. Nah, lalu apakah ini juga Ustaz merupakan isyarat bahwa Islam memang akan segera menang? Ya. Bapak Ibu Rahmatullah. Ini ada oleh-oleh dari Gaza. Ya, pernyataan langsung dari Syekh ada namanya di sini tentang mimpi seorang muslimah Suriah yang nikah dengan saudaranya yang dari Gaza. Ya, hum yaskununa wara'al Mustafa Syifa, jadi hajamahul Yahud. Mereka tinggal di belakang rumah sakit Al-Mustafa yang di Gaza yang saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian mimpinya. Dan ini kabar gembira untuk kita, telah dekatnya kebangkitan Islam. Amin. Jamaah masih bersama saya? Betul, nggak akan muntaber nih. Sudah ada yang muntaber. Tahu muntaber kan? Apa muntaber? Mundur tanpa berita. Satu-satu keluar. Jamaah, ini kabar gembira dari Gaza. Nah, kabar gembiranya dari beliau, apa yang beliau sampaikan tadi? Ya, saudaraku ini nikah sama orang Suriah. Mereka tinggal di belakang rumah sakit Ashifa yang sekarang dibom oleh Gaza. Ya. Istrinya nangis malam itu. Halas ya Zaudat, ini menetapkan. Ya, biar syahid abgin. Udah jangan nangis saja. Kenapa kamu nangis? Orang tua kita syahid, mereka sudah di surga. Laisa nahada ala abdi. Bukan tentang itu saya nangis. Dan dia syahid. Lalu kenapa kamu menangis? Wallah, laqaitun Nabi Muhammad SAW fi lailatul bariyah. Tadi malam aku mimpi bertemu Rasulullah SAW. Nahnu nazisu hiwal al-Qudsi hiwala al-Qubatu Sahra. Kami duduk di sekeliling Masjid Qubatu Sahra ini. Wa yajlisu fina Rasulullah SAW, duduk di tengah-tengah kami. Ini bagian paling tinggi. Nah, beliau mimpinya di sini. Rasulullah SAW di tengah-tengah kami. Wa nashku ilaihi ma asabana min al-jurh min zulmil yahud. Kami curhat kepada Rasulullah, kami mengadukan, ya Rasulullah, kami dibantai ya Rasulullah. Kepala kami belah, tangan kami putus, rumah kami hancur. Lakinnahu yatabassam, tapi Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum. La yabki alaina. Beliau tidak bersedih atas kami, tapi malah tersenyum. Summa yaqul, kemudian Rasulullah bersabda, sabran ya ahla Syam, bersabarlah. Sabar wahai penduduk Syam. Qaribun alaikum nasrun minallahi azza wa jalla. Telah dekat kemenangan Allah untuk kalian. Allahu akbar. Jamaah, kok saya yang kencang takbirnya? Mana nih jamaah? Udah mulai lesu rupanya. Jamaah, terbayang tidak ketika Islam tegak untuk yang terakhir kali, ada harta kita di sana. Dan ingat tadi kata Rasulullah SAW, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, untuk membela Islam di akhir zaman tanpa kita meninggalkan aktivitas kita di rumah. Nah sekarang Bapak Ibu, ini momentum yang bagus nih. Silakan Bapak Ibu sekali lagi. Berazam pun tidak masalah. Ustaz, sekarang saya nggak punya uang, Ustaz. Nanti boleh saya komitmen. Silakan hubungi tim kami SPM, minta nomor rekeningnya, nanti transfer kalau Bapak Ibu punya rezeki. Ya, yang penting kita sudah membuktikan azam kita untuk membela Islam. Karena diam kita munafik itu. Nauzubillah. Man mata walaysa yata'aqqad fi qalbihi lil jihad fi sabilillah mata ala su'abi minan nifaq. Al hadis aku maqal. Siapa yang tidak terbesit dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah, mati tanpa berniat berjihad di jalan Allah, munafik itu kata Rasul. Rasul mengatakan demikian. Maka sekarang ada kemudahan. Silakan Bapak Ibu hubungi tim kami. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau komitmen, hubungi saja. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu? Jam 9 kan? Lanjut. Jamaah. Nah, baik, ada yang bertanya kepada saya. Ustaz pernah menyampaikan hadis Rasulullah SAW, katanya bahwa Islam ini akan memiliki pemimpin setiap 100 tahun sekali. Betul, ada hadisnya kok. Ada hadisnya kan? Nah ini hadisnya nih, saya perlihatkan pada jamaah. Ada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, yab'asu akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si setiap kelipatan kulli mi'ati sana, 100 tahun sekali. Setiap kelipatan 100 tahun sekali Allah akan mengutus dari umatku ini, kata Rasulullah SAW, man yujaddidu dinaha, seseorang yang akan mereformasi agamanya, seseorang yang akan memperbaiki kembali agamanya. Ya, akan memperbaiki Islam, sehingga Islam akan kita saksikan kembali sebagaimana ma'ana alaihi wasallam. Saat itu kita akan menyaksikan Islam seperti yang Rasulullah dan para sahabat mengamalkannya. Siapa nanti yang memimpinnya? Al-Mahdi Muhammad bin Abdullah. Saya yakin beliau sudah ada sekarang. Ya, kita tunggu momentum ibadah haji tahun ini. Saya dapat WhatsApp, kami baca, diskusikan langsung bersama Ustaz Zulkifli Muhammad Ali di Kairo kemarin, bulan Januari. Kami ke Kairo bersama beliau, Palestina dan Jordan bersama beliau, Bapak Ibu sekalian. Ya, WhatsApp-nya sama. Isinya apa? Amerika, Eropa, NATO sekarang sudah mengirimkan tentara-tentara supranaturalnya kemana? Ke Masjidil Haram, ke Mekah dan Madinah. Tentara-tentara supranatural yang suka, kalau di Indonesia yang pakai ini. Tong 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 tong. Nah, itu tentara supranatural. Tapi yang Amerika ini nggak pakai itu. Aman? Aman, Bapak Ibu? Aman? Tujuannya apa? Mereka ingin mendeteksi aura Imam Mahdi. Karena mereka takut dengan apa yang dikatakan oleh Syekh. Menurut prediksi Anda, kapan Israel ini akan Anda yakin akan hancur? Bagaimana prediksi Anda tentang Israel? Akan hancur Israel itu. Hancur Israel. Fi ayat tarikh ta'adakid tara. Bagaimana Anda melihat kapan kira-kira menurut Anda Israel ini akan hancur? Insya Allah dengan izin Allah 2027, Bapak Ibu. Berarti tahun kapan Bapak Ibu? Tahun depan. Betul, tahun depan Bapak Ibu sekalian mati Allah. Yuk kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ya, amin. Amin. Tahun depan Ahmad Hussein Sar'a atau Muhammad Al-Jaulani berhasil merebut Idlib. Bukan Idlib, Halab, Aleppo. Merinding saya menyaksikan ini. Lembaga kita Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib berhasil berdiri menguasai Aleppo. Di benteng ini Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, "Ma asrartu a'zamu min hada ma asrartu a'zamu min hada surur hinma fatahna al-mudan munzul ayyam bi izni azza wa jalla a'zamu min hada surur." Tidak pernah saya merasa gembira melebihi kegembiraan ini sejak kita membebaskan bumi-bumi Islam dengan izin Allah. Melebihi kegembiraan kita hari ini. Kenapa? Karena kita sebentar lagi akan membebaskan Suriah, akan membebaskan Damaskus, dan tidak lama setelah itu Al-Aqsa akan kita bebaskan, Palestina akan kita bebaskan. Allahu Akbar. Ini 25 November 2024, tepat 100 tahun. Bang, 100 tahun setelah Turki hancur. Dan apa yang terjadi? 8 Desember 2024. Kira-kira berapa hari? Damaskus jatuh pada Hayat Tahrir Syam, artinya Suriah digenggam oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini baru representasi kemenangan Islam di bumi Suriah. Allahu Akbar. Ini buktinya. Konvoi kemenangan 8 Desember 2024. 100 tahun. Tumbangnya rejim Bashar al-Assad merupakan tumbangnya rejim Syiah Nusairyah di bumi para nabi Allah. Ada satu banyak video saya simpan di sini. Kezaliman Syiah Nusairyah. Ngeri sekali. Ya, ngeri sekali. Allah Akbar. Baik, Bapak Ibu yang atas Allah. Nah, bahkan ketika mereka merebut Damaskus, mereka melakukan sholat di Masjid Umawi, masjid yang nanti Nabi Isa akan turun di sana, dan masjid yang menjadi titik pertemuan Dajjal dan Nabi Isa AS. Ini sholat subuh pertama di sana. Imam mereka, Muhammad Al-Jaulani mengatakan, "La takhdau libasakum, fadima'ukum syahidun amama Allah Azza wa Jalla yaumul hisab." Jangan kau lepas seragam kalian. Darah-darah kalian yang ada di seragam kalian saksi di hadapan Allah nanti di yaumul hisab atas kalian. Allahu Akbar. Mereka sudah melakukan ini. Kita sudah melakukan apa? Kita sudah cuma nonton saja kan? Tidak, insya Allah. Harta kita, donasi kita, ini saksi kita ikut berperan. Amin. Bapak Ibu, ini sholat subuh pertama. Pertama setelah 54 tahun Syiah Nusairyah menguasai Suriah. Rejim Bashar al-Assad didukung oleh Rusia dan Iran. Coba dari sama-sama. Allahu Akbar. Ini Bapak sekalian. Rasulullah SAW menjelaskan,
bahwa Dajjal akan bertemu dengan Nabi Isa akan turun di momentum sholat subuh di masjid ini. Merinding saya. Ini tepat 100 tahun setelah tumbangnya Turki Utsmani, isyarat kalau Islam akan bangkit. Dan sekarang beberapa hari ini, Bapak Ibu, rakyat Suriah sedang mendesak Ahmad Hussein Sar'a agar diserukan fatwa jihad Palestina. Allahu Akbar, memerangi Israel dan Amerika. Lihat Bapak Ibu, demo-demo sudah terjadi sekarang. Mereka ingin berjuang kembali. Allahu Akbar. Baik, kembalinya izzah Islam sudah di depan mata. Kita akan segera menyaksikan bagaimana pertemuan Taifah Mansurah, Ashabul Rayat Sud, para Panji Hitam bertemu dengan pasukan Dajjal, yang mana pasukan Dajjal berasal dari Iran. Insyaallah materinya akan dibahas di Masjid Istiqlal hari Rabu, hari Selasa tanggal 14 April pada maghrib. Hadir Bapak Ibu sekalian, kita bahas bagaimana peperangannya. Sekarang kita tutup dengan dua video. Video pertama, inilah bumi Rasulullah SAW, Fustatul Muslimin Yauma tahdusul malhamatul kubra fi makanin fi madinatin yuqalu laha Gutah, syarqiyah Dimashq, khairu madai Syam yaumaidin. Pusat pemerintahan Islam yang terbaik di muka bumi adalah di satu tempat yang bernama Gutah di timur Damaskus, sebaik-baik bumi Syam pada saat itu. Inilah dia Gutah, tempat terdapatnya Masjid Umawi yang dulu dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk salat berjamaah subuh. Allahu Akbar. Baik, marhaban ya Nabi Allah. Amin Nabi Salah. Ta'al ya Nabi Allah. Amin Nabi Salah. Kebayang Bapak Ibu, Nabi Isa turun saat itu. Maka orang-orang yang berjihad Nabi bersama barisan Nabi Isa, satu, mereka adalah wajib masuk surga Firdaus dan haram disentuh api neraka. Kedua, wajib kekal di surga Firdaus. Rasulullah mengatakan, "Humul ladzina yuqalu lahum Isa bin Maryam." Mereka adalah orang-orang yang Isa bin Maryam mengatakan sambil mengusap wajah mereka, "Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah." Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Bayangkan jika wajah yang saat itu diusap oleh tangan suci Nabi SAW adalah wajah kita, atau wajah saudara kita, atau wajah keluarga kita, atau wajah anak cucu kita. Investasi akhirat, karena syahidnya mereka 70 orang keluarganya akan dibawa masuk surga Firdaus tanpa hisab. Allah. Tidak ada, kuatkan mereka dengan dakwah kita. Insyaallah Bapak sekalian, saya sudah bertemu dengan beberapa ulama. Kita akan coba untuk menembus Suriah. Ya, tolong doakan saya. Mudah-mudahan tahun ini saya sudah bisa berangkat ke Suriah. Insyaallah saya sudah bertemu dengan orang yang siap membawa saya ke Suriah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, nanti saya kabari. Ya, kita kibarkan pasukan Indonesia Merah Putih. Siapkan dari sekarang Bapak Ibu, tunggu komando. Ketika ada komando, berangkat barisan untuk buktikan Merah Putih adalah pasukan yang ketiga yang Rasul sebutkan akan kembali memimpin dunia, membuktikan giliran Asia Tenggara yang akan membedakan Islam. Allahu Akbar. Baik, pada saat itu tidak terbayang sosok yang menjadi wakil Rasulullah SAW akan hadir di bumi itu. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Yuwati ismi, serupa namanya dengan namaku. Inilah dia, Al-Mahdi Khalifah Ar-Rashidah. Kita buktikan komitmen kita, muahadah kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita ikut terlibat dalam perjuangan ini. Bapak sekali, ini adalah kesempatan dari Allah. Dan ini tidak akan kembali dua kali, tidak akan datang lagi ketika kita melewatkannya. Ya, hari ini, malam ini, Masjid Az-Zahidin menerima kami, ini merupakan karunia dari Allah. Ya, terima kasih kepada Masjid Al-Jami Az-Zahidin, dan insya Allah nanti di Masjid Al-Istiqlal kita lanjutkan kajian kita. Dan malam hari ini barangkali ada yang mau menggenapkan Ustaz. Saya tidak mau terlewatkan Ustaz. Saya ingin ada harta saya, betapapun sedikit Bapak sekalian, itu akan besar di hadapan Allah SWT. 700 kali lipat nanti Bapak sekalian. Ya, nah silakan hubungi tim kami. Mungkin kami akan menunggu beberapa saat. Ada Ustaz Agus, Bang Agus, ada Bu Dewi. Ya, silakan hubungi tim kami. Ustaz, saya ingin komitmen nanti Ustaz. Mudah-mudahan minggu depan nanti saya menjual ini atau saya nanti ada uang, saya ingin transfer Ustaz. Silakan minta nomor komitmen saja dari sekarang. Insyaallah ya, kalau kita sudah berbulat tekad untuk membantu Palestina berjuang di jalan Allah, Allah mudahkan. Ingat, itu kata Rasulullah SAW. Idza sadaqal azmu wa duhas sabil, jika niat tekad sudah kuat, saya ingin membantu Palestina, saya ingin membantu jihad untuk mereka, maka Allah kuatkan, Allah bukakan jalannya. Itu saya alami berkali-kali. Nikmat rasanya. Tidak percaya, silakan buktikan. Asalkan ikhlas dulu karena Allah. Silakan hubungi Bang Agus,
Dan ini tidak akan menjadi hutang ketika azan Bapak Ibu tidak sempat ditunaikan. Insya Allah ada Ustadz juga, Ustadz Abdul Manaf, beliau dari SPM juga. Silakan Bapak Ibu, setelah acara ini ditutup, ya mungkin masih ada yang ingin berkomitmen berapapun Bapak Ibu, mau 300.000, 500.000, 1 juta, usah dicicil, boleh kapan saja. Nanti kalau Bapak Ibu sudah punya rezeki, ya ini, dan jika Bapak Ibu tidak sempat untuk menunaikannya, keburu wafat atau keburu memang tidak punya, tidak akan menjadi hutang. Tapi yang jelas niat kita sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah adalah kepada saya pribadi. Materi yang satu ini nanti kita akan bahas di Masjid Al-Istiqlal, Istiqlal ya Pak? Nah, Istiqlal di daerah mana Pak? Iya, Kubang ya. Daerah Goba, hari Selasa, tanggal 14 April pada maghrib. Materinya akan kita lanjutkan. Kita bahas langsung sampai dengan bertemunya Dajjal dengan Nabi Isa alaihissalam. Di mana? Di masjid yang tadi Bapak Ibu. Siapakah yang salat berjamaah di sana? Saya berharap saya ada di sana. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau disampaikan? Dari pihak DKM ada yang mau disampaikan Pak? Pak DKM? Ya, tidak ada Pak Aswari? Nggak ada. Baik. Cukup. Ada yang mau disampaikan? Baik, jika tidak ada, waktu saya kembalikan kepada Ustadz Joko. Silakan Ustaz Joko.